Hai everyone, apa kabarnya pada hari ini? Saya berdoa supaya kita semua berada dalam keadaan baik-baik saja. Di dalam video ini kita akan sama-sama membahas suatu topik yang sangat menarik dan I believe juga akan sangat membantu bagi kita semua di tengah-tengah semuanya ini. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin membacakan sebuah ayat yang bisa mengawali topik yang kita bahas pada hari ini. Diambil dari 3 Yohanes 1 ayat yang kedua, berkata demikian. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Demikian juga itu yang saya dan kami semua di sini berharap supaya saudara dan saya, kita semua ditemukan dalam keadaan baik-baik saja, khususnya dalam hal mental kita, jiwa kita pun tetap kuat di tengah-tengah semuanya ini. Tapi kalaupun tidak, saya percaya video ini akan membantu saudara, karena pada saat ini kita akan membahas topik tentang bagaimana kita bisa memelihara kesehatan jiwa kita, mental health kita, di tengah-tengah kita menghadapi kondisi krisis seperti pandemik COVID-19 pada saat ini. Well, saya tidak sendirian di sini, saya ditemani dengan 2 narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama-tama saya akan perkenalkan seorang narasumber yang luar biasa, yaitu Saudari Joyce Leonora, yang juga melayani di JPCC sebagai Counseling Ministry Head atau pemimpin dari Counseling Ministry, yang juga memiliki Counseling Certification, memiliki background sebagai psikolog dan human resource. Hai Joyce, apa kabar? Hi, Pastor. I'm good, thank you. Thank you. Di sini juga ada seorang narasumber lain yang sangat luar biasa juga, yaitu Saudari Ike Sugianto, seorang psikolog klinis yang telah berpraktek 20 tahun dan melayani di JPCC sebagai date leader. Hai Ike, apa kabar? Hai Pastor, survive. Survive. Okay, that's great. Well, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita semua bisa memelihara mental health atau kesehatan jiwa kita di tengah-tengah menghadapi kondisi krisis seperti sekarang ini. Nah, mungkin firman Tuhan yang kita sama-sama cintai dan kita sama-sama baca pernah berkata atau di dalamnya berkata bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, di dalam firman Tuhan yang kita temukan dalam Amsal 4 ayat 23, dituliskan bahwa kita harus menjaga hati kita, kesehatan apa yang ada di dalam tubuh kita. Nah, mungkin sebagai pertanyaan pembuka untuk kita membahas tentang semuanya ini, kira-kira bagaimana sih tips untuk menjaga kesehatan jiwa kita, kesehatan hati kita di tengah-tengah semuanya ini? Kira-kira apa saja yang perlu diperhatikan untuk memelihara kesehatan jiwa kita? Mungkin bisa dimulai dari Joyce terlebih dahulu. Oke, terima kasih Pastor Joe. Menurut saya, saat-saat ini adalah waktu di mana kita harus memprioritaskan self-care ya. Practicing self-care itu adalah sesuatu yang bisa membantu memelihara jiwa kita. It's sustainable, yang bisa recharge kita punya baterai. Nah, ini bukan sesuatu yang egois ya. Pada kenyataannya, pada saat kita practice self-care, itu akan memberi dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, ada beberapa domain dari self-care. Di saat-saat ini, yang kita bisa lakukan diantaranya adalah emotional self-care, social self-care, dan juga physical care. Berbicara tentang emotional self-care, sangat penting untuk kita mengenal dan memvalidasi perasaan kita, emosi kita. Di tengah-tengah ketidakpastian ini, wajar kalau kita merasa takut, ya, sedih, marah, khawatir, dan sebagainya. Dan kita bisa menuliskannya atau membicarakan itu dengan orang terdekat, dengan orang yang kita percayai. Jadi harus dikeluarkan, empty the jug gitu ya. Contohnya, apa sih yang membuat saya sedih? Apa yang saya takutkan? Apa yang menyenangkan bagi saya?
Nah, tujuannya bukan untuk mengubah perasaan itu atau membuat perasaan itu hilang, tapi tujuannya lebih kepada nourishment, being kind and gentle with yourself. Hal-hal lain yang kita bisa lakukan adalah social self-care. Saat-saat ini kan semua dibatasi ya secara fisik. Tapi jangan sampai kita mengisolasi diri secara sosial. Pastikan kita tidak sendirian menjalani ini semua. Mengikuti date online, itu adalah salah satu contoh di mana kita bisa melakukan social self-care. Stay connected dengan orang-orang yang bisa menguatkan kita. Firman Tuhan kan juga bilang ya, ada teman, sahabat yang menjadi saudara di saat kesukaran. Atau mungkin sebaliknya, ada hubungan toksik yang mungkin kita perlu batasi atau kita perlu tinggalkan. Jadi lakukan apa yang jiwa kita butuhkan, seperti itu. Domain yang lain adalah physical self-care. Nah, di rumah terus ya, pastikan kita juga mandi tetap 2 kali, 3 kali. Jangan pakai baju tidur seharian. Dan jangan meremehkan the power of sleep. Tidur yang cukup itu sangat penting buat bensin kita di kemudian hari ya, for the next day. Dan juga berolahraga. Penelitian menunjukkan bahwa olahraga bisa meningkatkan hormon serotonin, endorfin yang biasa disebut juga hormon bahagia. Jadi pastikan kita move, kita berolahraga ya. Dan saya ada contoh self care checklist yang very simple yang bisa membantu kita untuk keep on track sih. Sesuatu yang simple, misalnya tidur 7-8 jam sehari, membaca buku, berolahraga, mendengarkan khotbah atau podcast, dengerin lagu, favorite music, atau juga texting atau menghubungi teman baik. Nah, list kita bisa berbeda-beda dari waktu ke waktu, tergantung kebutuhan. Kadang-kadang juga bisa sesuatu yang kelihatannya kecil, sepele, tidak penting, tapi pada saat kita lakukan, itu bisa membantu memelihara jiwa kita. So, do what works for you. Ya. Yeah. Baik, terima kasih Joyce atas penjelasannya yang cukup menyeluruh tentang self-care checklist. Saya percaya itu akan membantu kita semua. Tadi kalau bisa dirangkumkan sedikit bahwa ada hal-hal yang kita nggak boleh simpan, kita harus bisa ceritakan kepada orang-orang yang kita percayai, yang bisa membantu kita juga. Pada saat yang bersamaan kita juga harus perhatikan beberapa aspek lainnya, ya termasuk tubuh kita. Jangan lupa mandi, jangan lupa berolahraga, makan makanan yang sehat, dan seterusnya. Nah mungkin ada tips lain mungkin dari Ike tentang bagaimana kita bisa memelihara kesehatan jiwa kita, apa saja yang perlu kita perhatikan? Silakan, Ike. Pilihan lainnya adalah kita bisa mempraktekkan yang disebut 4A, yaitu aware, accept, allow, dan away. Jadi aware yang pertama itu menyadari 2 hal yang perlu kita sadari adalah tanda-tanda stres dan sumber stres kita apa. Kenapa kita perlu menyadarinya? Supaya ketika stres itu masih di level kecil, di level yang masih bisa dikontrol dan dibantu, jangan sampai dia jadi stres di level yang besar dan tidak terkendalikan. Nah, tanda-tanda stresnya itu bisa juga, yang pertama adalah sensasi di tubuh kita. Misalnya otot perut jadi tegang, susah nafas, dada jadi sesak, psikosomatis. Psikosomatis tuh misalnya sakit MAH yang asam lambung naik gitu ya, atau kita kenal istilah GERD. Ada psikosomatis yang pusing, badannya tiba-tiba anget, muka panas, gatel-gatel, buang-buang air, dan psikosomatis ini tidak diobatin pun akan sembuh. Jadi hilang timbul. Kemudian tanda-tanda stres yang lain adalah kita bisa melihat rutinitas keseharian kita berubah. Misalkan jadwal tidur terganggu, atau ada yang misalnya biasanya BAB nggak bisa BAB, sensitivitas perasaan,
ada yang tiba-tiba jadi gampang marah, gampang sedih, gampang nangis, mellow. Tanda stres yang lain itu kita bisa lihat dari energi level. Ada yang energi levelnya tiba-tiba turun sekali, jadi nggak mau ngapa-ngapain, maunya tidur aja, atau tidur juga susah. Ada juga yang energi levelnya jadi tiba-tiba berlebihan. Jadi misalnya maunya bersih-bersih terus, gosok lantai, pokoknya nggak bisa diem dan nggak bisa rest, nggak bisa tenang, nggak bisa berhenti, nggak bisa be still. Ada juga yang memang emosi negatif tiba-tiba muncul dengan berlebihan, takut berlebihan, gelisah, dan sebagainya. Jadi ini tanda-tanda yang perlu kita sadari. Kemudian sama seperti yang tadi Joy sampaikan, kita perlu tanyakan ke diri kita sendiri, perasaan kita ini apa? Apakah saya ini menyesal sumber stresnya? Apakah saya menyalahkan diri sendiri? Apakah saya khawatir karena orang lain punya plan B, sudah berinovasi, bisa keluar krisis, atau mungkin ada orang lain kena dampaknya nggak seberapa. Ada juga kita, karena kita terfokus pada apa yang hilang, kita mikirin income yang hilang, kesempatan-kesempatan hilang, tiket traveling yang hilang mungkin, sampai kita lupa apa saja yang masih kita miliki. Jadi A yang pertama tadi, menyadari tanda-tanda stres dan sumber stresnya. Kemudian pastinya kita perlu menerima bahwa ya di tengah krisis ini semua orang terkena dampaknya, anak kecil sekalipun terkena dampaknya, dan semua orang pasti mengalami stres, walaupun levelnya berbeda-beda. Dengan saya menerima, saya nggak akan menyangkali, dan contoh misalkan di rumah saya jadi gampang marah, saya nggak akan menyalahkan orang lain, tapi saya menerima bahwa ini terjadi karena sayanya aja yang lagi stres, sayanya aja yang lagi sensitif. Yang ketiga adalah allow, kita perlu mengizinkan diri kita ada di kondisi ini. Kita perlu mengizinkan diri kita melalui proses ini, dan setiap orang memang butuh waktu yang berbeda-beda untuk pulih. Yang terpenting adalah punya tekad dan semangat memang untuk pulih, karena itu yang akan membawa orang ke A yang keempat, yaitu away. Jadi kita perlu yakin kita bisa keluar, kita akan keluar dari stres ini. Bagaimana caranya mungkin belum tahu, kapan belum tahu, tapi kita yakin di dalam Tuhan kita akan menyelesaikannya dengan baik. Wow, luar biasa. Thank you very much. Tadi ada hal yang menarik sedikit yang saya, kalau nggak salah di level yang kedua tadi, tentang kalau kadang-kadang kita bisa either kurang tenaga dan rasanya lemas, tapi pada saat yang bersama juga bisa kayak kebanyakan energi dan bersih-bersih terus, nggak bisa tidur, dan seterusnya. Nah, itu pengaruh nggak ya kalau seandainya mungkin, apalagi sekarang kan kita semua lagi di rumah saja nih, work from home, jadi nggak banyak aktivitas di luar gitu ya. Pengaruh nggak karena kita nggak terlalu banyak tenaga fisik keluar, akhirnya kita jadi kebanyakan tenaga yang masih tersisa gitu loh istilahnya. Jadi nggak bisa tidur malamnya, jadi dan seterusnya. Itu pengaruh nggak atau itu justru karena stres? Kalau di level yang masih wajar, saya rasa memang pengaruh karena kita kurang bergerak. Tetapi ketika stres itu mengaktifkan adrenalin yang berlebihan, membuat kita jadi susah rest, susah tenang, susah saat teduh, susah berdoa, dan mau selalu on the go. Nah, ketika berlebihan, apalagi sampai mengganggu tidur, ya perlu diwaspadai dan perlu diambil tindakan lebih lanjut. Nah, ada seri 4A yang kedua sebenarnya, supaya kita punya pola hidup yang minim stres. Yang pertama adalah avoid. Jadi kalau sumber stresnya bisa dihindari, kenapa enggak gitu. Misalnya kalau saya pribadi, kalau saya baca berita-berita prediksi ahli, nanti selesainya sekian bulan, sekian tahun, saya pun jadi khawatir. Jadi saya memutuskan saya harus menghindari bacaan-bacaan seperti itu. Yang kedua adalah alter. Kita mencari alternatif pengganti dari sumber stres tadi. Contoh, kalau kita belanja di satu supermarket yang antriannya panjang, orangnya berdesak-desakan, terus kita jadi cemas,
terinfeksi, buang waktu lama, mungkin kita bisa pindah ke alternatif lain, ke supermarket lain yang lebih kosong, bikin kita nggak stres. Dicari cara-cara pengganti. Nah, gimana kalau nggak bisa dihindari dan nggak bisa diganti? Berarti A yang ketiga, adapt. Kita perlu beradaptasi, kita perlu terima. Wah, nggak bisa kalau nggak ngajarin anak misalnya. Berarti kita perlu beradaptasi dan menerima. Dan A yang keempat adalah accept. Menerima bahwa kita lihat, oh iya ya, dengan ngajarin anak begini, kualitas hubungan saya jadi lebih baik. Dengan saya di rumah begini, saya punya waktu bicara dengan suami. Jadi kita mencari hal-hal baik di balik semuanya ini. Wow, oke, thank you. Jadi kurang lebih sebenarnya kesimpulannya salah satu prinsip yang kita bisa pakai untuk memelihara kesehatan jiwa kita ini baik dari yang Joyce sempat katakan tadi maupun yang barusan Ika sampaikan adalah jujur terhadap diri sendiri juga ya. Jujur ketika kita butuh bantuan, ketika kita mesti menceritakan sesuatu, kita nggak perlu merasa seperti Superman, kita nggak perlu merasa kita nggak boleh kelihatan lemah dan seterusnya, tapi kita perlu cari orang atau perlu cari alternatif lain di mana hal tersebut bisa membantu kita rilis kita punya emotional stress. Lalu yang kedua juga tadi kalau melihat apa yang dikatakan Ika, kita juga harus jujur untuk melihat dan bahkan bisa dibilang merayakan perubahan ya, merayakan progres yang ada seperti tadi. Oh ya ternyata kalau saya ajarkan anak saya dampaknya jadi lebih baik dan itu memberikan kepuasan sendiri pada jiwa ataupun hati saya dan seterusnya, dan itu bisa menambah kesehatan atau bahkan memelihara kesehatan jiwa kita, kurang lebih seperti itu ya. Wow, that's awesome. Nah, mungkin saya pindah ke Joyce sekarang. Kira-kira seperti yang tadi Ika sudah sampaikan juga melalui 4A yang kedua tadi, kira-kira kalau dari Joyce sendiri ada hal lain nggak yang bisa disarankan ketika stres itu kita alami, stress kicks in di dalam kehidupan kita, di mana kita bisa mungkin mengalami overwhelmed, kewalahan gitu ya, atau justru gelisah, anxious, rungsing lah orang bilang. Kira-kira gimana Joyce? Ya, ada teknik yang bisa membantu pikiran kita untuk kembali ya, Pak Sergio, ke saat ini, present, dan bisa membantu kita untuk merasa tenang. Ada yang namanya the 5, 4, 3, 2, 1 grounding exercise. Nah, ini kita bisa lakukan sendiri dan saya tahu ada beberapa orang yang pada saat mereka mengalami anxiety, pada saat mereka overwhelmed, mereka lakukan ini dan itu bisa membantu. Yang pertama adalah kita lihat 5 hal yang kita bisa lihat di sekitar kita. Sesuatu yang ini aja, mungkin pohon, meja, atau pattern di langit-langit rumah, ya, hal-hal yang kita bisa lihat. Terus 4 hal yang kita bisa rasakan, misalnya bahan baju kita bisa rasakan di kulit, ya, bolpen, bentuknya seperti apa, kita bisa rasakan ininya ya. Bahan luarnya, atau sofa yang kita dudukin, mungkin hal-hal yang seperti itu. Dan yang ketiga, 3 hal yang kita bisa dengar. AC, bunyi AC tuh, tik atau apa gitu ya, atau jam dinding yang klik klik klik, terus mobil lewat di depan misalnya. Apapun yang kita bisa dengar, kita dengar, kita fokus. Dan yang keempat, 2 hal yang kita bisa cium, yang kita bisa smell. Cari aja di sekitar kita, parfum, oil mungkin, buah, bau buah ya, atau kopi ya, hal-hal yang kita bisa temukan. Dan yang kelima adalah 1 hal yang kita bisa rasakan. Ambil snack, fokus dengan rasanya. Nah, itu teknik ini pada saat kita lakukan, ini bisa membantu teman-teman untuk kembali tenang, untuk refocus, Pastor.
Jadi perasaan yang overwhelmed tadi, yang tiba-tiba anxious itu bisa dibantu untuk reda kalau pada saat kita melakukan ini. Oh, thank you. That's very technical. Yeah. Kalau saya boleh ulangi sedikit tadi, berarti 5 hal pertama yang kita bisa lihat. Yang kedua tadi adalah 4 hal yang kita bisa rasakan juga ya, benar ya? Yang you can feel, ya. 3 hal yang kita bisa dengar, 2 hal yang kita bisa cium, dan yang terakhir yang juga sama ya, kurang lebih 1 hal yang kita bisa rasakan. Kalau saya boleh tanya sedikit lebih dalam, bedanya 4 hal yang kita bisa rasakan di tingkatan kedua tadi sama 1 hal yang kita bisa rasakan di bagian yang paling akhir, itu apa ya kira-kira bedanya? Taste, yang terakhir yang taste ya, 1 hal yang kita bisa taste ya, itu makanan, Pastor. Makanan, ya. Jadi just grab a snack, terus kita kunyah, terus kita rasakan taste-nya. Ya. Kalau yang 4 hal yang kita bisa rasakan sebelumnya? Yang kita bisa feel, any object yang kita bisa pegang. Baik. Ya. Yang kita bisa rasakan. Ya, empuknya sofa, bahan sofa mungkin gitu. Ya. Jadi sebenarnya itu mengacu kepada kelima panca indera kita ya. Betul. Ya. Yang 4 yang kita bisa rasakan itu lebih kepada kulit kita ya. Touching, sesuatu yang kita rasakan di tubuh kita, di kulit kita. Tapi 1 hal yang kita rasakan yang terakhir itu lebih kepada di lidah kita ya. Taste kita yang memberikan rasa manis, asin, asam, dan seterusnya. Make sure mungkin jangan rasa pahit kali ya. Jadi nggak enak gitu. Sudah cukup ya rasa pahit ini. Nanti makin stres. Thank you so much. So this is very practical. Ya. 5, 4, 3, 2, 1 tadi ya. Grounding exercise. Wow. Thank you very much. Nah, mungkin berkenaan dengan situasi yang sedang terjadi sekarang ini, di mana kita dianjurkan untuk dihimbau bahkan untuk ada di rumah saja oleh pemerintah dengan pemberlakuan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, baik itu di daerah-daerah yang sudah memang diberikan keputusannya oleh Kementerian Kesehatan maupun di Indonesia secara keseluruhan ya, yang memang dari sejak 1 bulan yang lalu lebih bahkan disarankan untuk work from home, learn from home, dan juga beribadah di rumah. Nah, kira-kira tips apa sih yang bisa disampaikan, mungkin yang praktikal, sesuatu yang kita bisa langsung aplikasikan dalam rumah kita ketika kita harus bekerja dari rumah, pada saat yang bersamaan juga harus belajar dari rumah, khususnya mungkin bagi para jemaat atau di members yang mendengarkan yang mungkin berkeluarga sehingga mereka punya anak-anak yang masih kecil, yang masih sekolahnya masih di TK, masih di SD, atau juga tidak menutup kemungkinan yang remaja dan juga sudah dewasa, sudah kuliah dan seterusnya, dewasa muda. Bagaimana caranya kita bisa mensiasati semuanya ini, di mana kita belum pernah mengalami sebelumnya, sebagian besar dari kita, yaitu bekerja juga dari rumah, tapi pada saat yang bersamaan diminta untuk mengajar juga. Kalau anaknya belajar, ya berarti orang tuanya mengajar dari rumah. Kira-kira bagaimana siasat untuk kita bisa mengelola semuanya itu dengan baik? Ada tips-tipsnya nggak? Dari Joyce mungkin boleh juga. Ya, karena masa karantina ini sudah berjalan beberapa minggu ya. Sebagian dari kita mungkin sudah mulai beradaptasi, sudah ketemu nih polanya, new normal. Tapi buat teman-teman yang masih struggling, motivasi turun selama work from home, just be patient with yourself. Beberapa tips yang mungkin bisa kita lakukan diantaranya adalah mengatur struktur dan rutinitas. Jadi jangan go with the flow. What I feel like doing today gitu. Itu nanti semua bisa berantakan. Jadi atur struktur dan rutinitas di hari-hari kita. Tentukan jam-jam di mana kita harus bekerja, beristirahat, berolahraga, mengajar anak dan sebagainya. Nah, ini akan membantu kita untuk membuat batasan atau boundaries between work and home life.
kalau perlu kenakan pakaian kantor pada saat kita memang jamnya bekerja gitu ya, dan create satu space di mana oke, kalau saya masuk ke sini ini saya harus bekerja di sini. Jadi jangan di kamar kalau bisa, nanti malah tidur, Pastor. Jadi harus ada hal-hal memang yang ekstra yang kita harus lakukan gitu ya, dan itu nggak bisa sama, kita nggak bisa tiru tetangga kita punya cara gitu ya kan, kita nggak bisa, kita harus benar-benar kreatif sendiri gitu ya untuk membangun new normal untuk beberapa waktu ke depan gitu, and just patient yourself. Kadang kita bisa gagal melakukan struktur itu, nggak apa-apa, it's okay. Besok mulai lagi gitu. Yeah, so just be kind to yourself. Yeah. That's good. Ada ide yang cukup menarik di situ mengenakan pakaian kantor. Saya belum pernah coba sih, karena selalu biasanya pakai pakaian rumah. Cuman udah setelah sebulan lebih ini ngerasa bahwa ini pakaian kantor nggak pernah dicuci nih, jadi selalu yang dicuci setiap hari pakaian rumah terus, karena kan selalu pakainya pakaian rumah. Wah, mungkin ide yang bagus juga. You should try. Mengenakan pakaian kantor. Feels different. It feels different ya.